Bukan TA Jilid 2. Baik, Pak. Nah, program pemerintah saat ini diberikan nama pengungkapan sukarela ya. Kapan sih Pak program ini digulirkan? Periode untuk pengungkapan harta sukarela ini mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Halo sobat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selalu oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin. Nah, perkenalkan, saya Yuswi. Saya bakal menjadi host pada talkshow yang kita tunggu-tunggu hari ini. Apalagi jika bukan Beruga Talkshow. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, biar mempersingkat waktu, kita langsung aja kenalan Bapak Sandi Nur Fajri. Gimana kabarnya Pak? Baik Mas. Ya. Alhamdulillah. Biar lebih enak nih Pak ngobrolnya, kita ini ya Pak, kita izin dulu, kita mau copot masker karena kita sudah rapid dan hasilnya negatif. Ya, mengisi. Nah, pada kesempatan sekarang, Beruga Talkshow akan membawakan suatu topik yang sedang hangat-hangatnya nih di masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di dalamnya salah satu aspeknya adalah terkait program pengungkapan sukarela. Pasti sobat semua bertanya-tanya, apa sih pengungkapan sukarela ini? Nah, ini mumpung sekarang ada ahlinya, kita belajar. Saya juga mau belajar ya Pak terkait materi ini, karena saya sendiri pun walaupun bekerja di sini masih belum sepenuhnya mengetahui nih sobat. Jadi kita sama-sama belajar nih terkait program yang baru ini. Pasti penasaran kan? Yuk kita masuk ke topik intinya. Jadi begini Pak Sandi, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para sober dan juga masyarakat di sekitar kantor pajak Pratama Mataram Barat. Hal itu terkait adanya program pengungkapan sukarela ini Pak. Jadi yang pertama nih Pak, yang mau kita tanyakan, apakah benar DJP, Direktorat Jenderal Pajak, mengeluarkan program tax amnesty jilid 2? Apa benar ya Pak? Aturan yang baru terbit kan memang ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Secara istilah sebenarnya berbeda antara TA dengan program pemerintah yang baru saat ini. Baik. Bukan TA Jilid 2. Baik Pak. Nah, program pemerintah saat ini diberikan nama pengungkapan sukarela ya. Kalau tadinya kan tax amnesty, TA, sekarang pengungkapan sukarela. Secara istilah berbeda. Terus di situ nanti ada persamaannya. Persamaannya apa? Yaitu dasar perhitungannya atau apa yang diungkapkan itu adalah harta bersih. Sedangkan apa yang harta bersih itu? Harta bersih adalah harta yang telah dikurangi hutang. Baik. Jadi tinggal bersihnya saja. Kenapa harta bersih? Karena memang harta itu merupakan representasi dari penghasilan yang kita peroleh. Dan untuk pajak yang dipajaki adalah harta bersih yang waktu memperoleh penghasilannya itu belum dipajaki. Jadi kan sebagai akumulasi penghasilan ya harta itu ya. Jadi itu sih Mas. Jadi berbeda istilahnya juga. Berarti tax amnesty sudah tidak ada lagi ya Pak? Sudah tidak ada lagi untuk saat ini. Baik. Kurang lebih seperti itu ya sobat. Jadi DJP tidak mengeluarkan tax amnesty jilid 2, melainkan program pengungkapan pajak. Lalu Pak, ada pertanyaan yang mendasar juga. Kenapa sih alasan dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk menerbitkan program pengungkapan sukarela ini Pak? Iya. Kalau kita lihat nih Mas ya. Jadi undang-undang ini kan diterbitkan atau disahkan itu ketika kondisi pandemi COVID-19. COVID-19. Ya. Dan sampai dengan saat ini COVID itu masih ada di masyarakat kan. Benar. Ada pembatasan ekonomi. Dan kita lihat bersama bahwa ada efek besar atas COVID-19, yaitu ekonomi masyarakat kan terpukul jauh ya. Benar.
Terus APBN kita pun debitnya cukup lebar karena digunakan untuk subsidi, terus kemudian fasilitas-fasilitas yang diterima masyarakat untuk bantalan-bantalan ekonomi dan sebagainya. Sedangkan di sisi penerimaan pajak pun terkoreksi tajam karena kan banyak perusahaan yang kemudian rugi, masyarakat kemudian tidak memperoleh penghasilan sebagaimana sebelum COVID. Benar. Nah, jadi pengungkapan sukarela itu maksud utamanya, salah satu maksudnya pertama yaitu memperbaiki dari sisi ekonomi dulu. Jadi masyarakat yang terdampak nanti bisa pulih, yaitu dengan relaksasi di bidang perpajakan. Dari sisi APBN pun diharapkan ada penerimaan lebih dari sektor perpajakan, dari uang tebusan yang diterima oleh negara. Di samping itu ada juga masyarakat atau wajib pajak yang waktu ikut tax amnesty, tax amnesty itu belum seluruhnya harta itu diungkapkan. Karena memang ada kendala-kendala teknis saat itu yang mungkin menyebabkan wajib pajak tidak bisa merepatriasi misalnya, atau tidak bisa mengungkapkan harta untuk memperoleh tax amnesty saat itu ya. Oh, okay. Baik Pak. Jadi begitu ya sobat semua. Tujuan utama atau alasan adanya program pengungkapan sukarela ini adalah sebagai kesempatan bagi negara ini untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Salah satunya karena adanya masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Jadi kan yang menjadi target dari program pengungkapan sukarela ini kan salah satunya masyarakat atau wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri juga ya Pak. Jadi orang-orang yang mungkin memiliki nilai atau nilai kekayaan lebih, mereka akan membayar suatu pajak dari aliran dana tersebut, maka akan disalurkan pemerintah untuk memberi bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang terkena dari dampak COVID ini ya, gitu ya Pak. Dan juga adanya suatu saran dari DPR maupun dari masyarakat bahwa masih ada beberapa lapisan golongan yang belum melaporkan harta atau kekayaan bersih mereka ya, gitu Pak. Baik. Lalu Pak, ada pertanyaan lagi, apa sih Pak poin penting perbedaan antara tax amnesty dulu tahun 2016, 2017 dengan program pengungkapan sukarela sekarang ini Pak? Iya. Tadi kan di samping terminologi ataupun namanya berbeda, sebenarnya ada juga yang perbedaan dasar lainnya. Pertama kan kalau tax amnesty atau amnesti pajak atau istilahnya pengampunan pajak, itu sifatnya adalah mengampuni adanya kesalahan wajib pajak. Di situ kemudian wajib pajak mengungkapkan harta sebagai representasi penghasilan, dan wajib pajak kemudian membayar uang tebusan di situ. Uang tebusan sejumlah tertentu yang ditentukan oleh negara dalam beberapa periode. Nah, kalau pengungkapan sukarela ini itu adalah pengungkapan harta bersih saja yang dilakukan oleh wajib pajak, kemudian dikenakan tarif PPh final. Jadi yang tadi adalah uang tebusan, kalau yang sekarang adalah PPh. Baik. Dengan tarif yang berbeda juga. Baik. Di situ nanti ada perlakuan yang berbeda juga atas wajib pajak yang memperoleh yang melakukan pengungkapan sukarela ini. Berbeda dengan apa yang diperoleh wajib pajak ketika melakukan tax amnesty. Jadi memang berbeda jauh ya. Yang satu adalah pengampunan pajak dengan uang tebusan, yang satu adalah pengungkapan harta bersih dengan dikenai pajak final yang nilainya pajaknya itu relatif lebih rendah dibandingkan pajak-pajak orang pribadi maupun badan gitu ya Mas ya. Baik. Jadi begitu ya sobat. Kalau tax amnesty itu menggunakan istilahnya uang tebusan yang dibayarkan terkait adanya pengungkapan harta tersebut. Nah, kalau program pengungkapan sukarela, maka yang dibayarkan adalah PPh final ya Pak. PPh final, tapi tarifnya sudah dikurangi gitu. Dan juga ada beberapa fasilitas yang berbeda antara waktu dulu tax amnesty dengan pengungkapan sukarela sekarang gitu. Lalu gini Pak, pasti di masyarakat sekarang ini pasti antusias nih mendengar adanya program pengungkapan sukarela. Kita bertanya-tanya, kapan sih Pak program ini digulirkan? Kira-kira kapan ya? Iya. Undang-undang sudah dikeluarkan Mas, memang ya bulan November ini. Terus kemudian di situ
sampaikan dengan jelas bahwa periode untuk pengungkapan harta sukarela ini mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 dengan tarif yang sama. Maksudnya dulu kan waktu program Teks Amnesty kan ada satu periode tarifnya lebih rendah, periode berikutnya agak tinggi gitu kan. Kalau ini sama, jadi dari Januari sampai dengan Juni tarifnya sama. Jadi diharapkan masyarakat pertama mempersiapkan, tidak terburu-buru, melaporkan dengan benar, terus direncanakan juga. Jangan nanti ketika program ini mau berakhir tanggal 30 Juni, baru kemudian menyampaikan SPH-nya atau surat pengungkapan hartanya gitu ya. Jadi diharapkan dengan periode yang cukup lama dari Januari sampai dengan Juni, masyarakat dapat mengikuti ini tanpa tergesa-gesa, mengungkapkan dengan sebenar-benarnya, terus nanti tahu apa yang mereka harus lakukan dan apa yang diperoleh nanti setelah dia melakukan atau mengikuti program pengungkapan sukarela ini gitu, Pak. Baik, makasih. Jadi begitu ya Sober. Dengan adanya program pengungkapan sukarela ini akan diadakan pada Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Jadi ini mumpung masih bulan November Desember ya. Jadi disiapkan baik-baik apa aja harta atau mungkin penghasilan atau kekayaan bersih yang mau dilaporkan. Jangan sampai tergesa-gesa karena waktunya lumayan lama nih. Antara 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Ada sekitar 6 bulan ya, Pak, gitu. Jadi mohon jangan tergesa-gesa gitu. Lalu yang selanjutnya nih, Pak. Kita bertanya, siapa aja sih yang bisa mengikuti program ini? Iya. Pengungkapan sukarela ini kan sebenarnya secara tidak langsung tindak lanjut dari TA juga, Teks Amnesty. Kalau kita lihat di situ dibagi dua, yaitu wajib pajak yang pernah mengikuti Teks Amnesty, yang kedua wajib pajak yang belum pernah mengikuti Teks Amnesty atau tidak mengikuti Teks Amnesty yang waktu itu kita lakukan. Nah, yang mengikuti Teks Amnesty itu kan saat itu ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sedangkan yang khusus saat ini yang hanya mengikuti program pengungkapan sukarela ini hanya orang pribadi saja. Oh, baik. Untuk yang peserta Teks Amnesty yang diungkapkan adalah harta-harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Itu yang kemudian diungkapkan lagi dalam pengungkapan sukarela ini oleh orang pribadi maupun badan hukumnya. Sedangkan untuk yang kedua, yang subjek pengungkapan sukarela yang kedua adalah hanya orang pribadi. Jadi badan tidak ikut di sini. Baik. Jadi orang pribadi ini apa? Pertama, orang pribadi yang tidak ikut Teks Amnesty. Yang kedua yang diungkapkan adalah harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Yang nanti jadi dasar acuannya adalah SPT tahunan terakhir, yaitu SPT tahunan 2020. Itu yang siapa saja yang boleh mengikuti pengungkapan sukarela ini, Mas. Baik. Jadi catat ya Sober, tadi ada 2 kategori yang mengikuti dari program pengungkapan sukarela. Yang pertama adalah wajib pajak OP dan badan yang mengikuti TA tahun 2016-2017 dan juga wajib pajak OP yang belum mengikuti Teks Amnesty sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Demikian Pak, saya ucapkan terima kasih banyak, teman-teman Sober mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Sandi. Itu sudah lengkap dan kurang lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari masyarakat Pak gitu. Jadi ini podcastnya mau kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan Sober semua dalam mengikuti podcast pada hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait program pengungkapan sukarela, teman-teman bisa ikuti media sosial kantor pajak Pratama Mataram Barat ya, yang ada di sini. Itu ada di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube juga channel YouTube ini. Dan jika merasa terbantu oleh materi yang kita sampaikan pada hari ini, jangan segan-segan untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih. Sampai jumpa dulu ya Sober. Dadah.